Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian oke kayak aku di sini. Selamat datang kembali bersama saya Bang Bor di channel Lagi Nganggur, sebuah channel yang menghibur kalian di saat nganggur alias bengong. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Survival Family yang dirilis pada tahun 2016. Film yang berkisah tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup dari padamnya listrik selama 2 tahun. Bagaimana mereka melewatinya? Yowis gak usah kesuwen guys, langsung aja ke alur filmnya. Cerita bermula dari sebuah keluarga yang tinggal di sebuah apartemen di kota Tokyo. Di sana terlihat seorang bapak yang bernama Yoshi Suzuki, istrinya bernama Mitsui Suzuki, dan dua anaknya yang bernama Kenji dan Yuri Suzuki. Di sana terlihat mereka disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Hingga pada suatu hari yang cerah, tiba-tiba terjadilah mati listrik. Karena hal itu, mereka pun tidak bisa menggunakan peralatan elektronik. Mereka yang tinggal di lantai 10 harus turun melewati tangga karena lift tidak bisa digunakan. Pada pagi itu, terlihat banyak orang yang terburu-buru karena terlambat bekerja maupun sekolah. Kendaraan pun banyak yang tidak bisa digunakan karena kendaraan di sana rata-rata mengandalkan listrik. Dalam keadaan ini, sepedalah yang jadi sangat bermanfaat. Ternyata kondisi ini juga terjadi di mana-mana di seluruh kota Tokyo, termasuk kantor Yoshi dan tempat-tempat lainnya. Ketika malam tiba, terlihat keluarga Suzuki sedang makan malam dengan menggunakan lilin. Setelah makan malam, mereka pun keluar dan memandang angkasa yang sangat indah. Pada hari ketiga, di apartemen mereka mulai terlihat piring-piring kotor yang menumpuk. Jemuran baju pun berjejer dan Bu Mitsui terlihat sedang mencuci baju secara manual. Para pekerja kantoran pun banyak yang tidak bekerja dan terlihat banyak penduduk Tokyo yang mulai meninggalkan kota Tokyo mencari tempat yang masih tersedia listrik. Di lain waktu, sepulang kerja Yoshi menuju ke bank untuk mengambil uang. Di sana terlihat antrian yang sangat panjang dan ricuh. Ia pun terjatuh dan terinjak-injak di tengah kericuhan itu hingga hidungnya berdarah. Sementara itu, penghuni apartemen sudah tidak memiliki air, sedangkan pompa air di tempat penampungan pun tidak menyala. Mereka yang telah mengantri pun kecewa dan marah. Akhirnya, setelah diskusi, keluarga Suzuki memutuskan untuk menuju ke kota Kagoshima, yaitu rumah orang tua Mitsui. Yuri pun menolaknya dengan alasan karena dia tidak suka tinggal di desa. Setelah berdebat, mereka pun setuju pergi ke Kagoshima dengan naik pesawat di Bandara Haneda. Seketika mereka pun berkemas dan pergi menggunakan sepeda menuju Bandara Haneda. Di perjalanan mereka melihat banyak orang yang juga meninggalkan kota itu. Mereka pun hanya bisa berjalan kaki atau bersepeda. Di tengah perjalanan, mereka mendapati bahwa air mineral semakin langka dan semakin mahal. Akhirnya mereka berhenti di Alfamart untuk membeli air mineral dan juga makanan. Hingga akhirnya mereka singgah di sebuah taman dan makan siang di sana. Karena kebelet, Kenji dan Yuri pun pergi ke toilet umum untuk buang air. Sesampainya di pintu toilet, mereka pun sudah mual karena toilet yang sangat kotor dan bau. Tanpa basa-basi, mereka pun buang air di balik semak-semak. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Bandara Haneda, mereka pun terkejut karena bandara tidak lagi beroperasi. Malam pun tiba dan mereka terpaksa menginap di sebuah hotel di sekitar situ. Dengan terpaksa, mereka membayar uang sewa kamar yang sangat mahal. Malam harinya, mereka makan malam sambil berdiskusi dan memutuskan untuk ke Kagoshima dengan mengendarai sepeda. Pagi harinya mereka pun berangkat. Kenji dan Yuri singgah di toko buku untuk membeli sebuah peta sebagai pemandu perjalanan mereka. Sementara Mitsui mendapat kabar bahwa kota Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Ketika asik berjalan, Yoshi melihat sebuah sepeda yang tidak terpakai. Ia pun menukarnya dengan minuman. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam bersepeda, selama di perjalanan mereka berjumpa dengan banyak warga yang melakukan migrasi. Malam hari pun tiba.
mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat dan menginap di sana. Ketika mereka tertidur, terlihat seorang pria yang sedang mencuri. Aksinya pun diketahui oleh Kenji. Ia pun terpaksa mengejar maling itu. Ternyata di sana ia melihat bahwa maling itu mencuri air untuk membuat susu untuk anaknya. Seketika Kenji pun terdiam dan mengikhlaskannya. Esok harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di sebuah terowongan yang panjangnya 2 kilometer. Di sana terlihat beberapa nenek-nenek yang menawarkan jasa sebagai penunjuk arah melewati terowongan. Mereka pun menganggap konyol nenek-nenek itu, dan mereka memasuki terowongan tersebut. Semakin dalam mereka bersepeda, maka semakin gelap pula pandangan mereka. Dengan terpaksa, mereka pun kembali dan meminta jasa salah seorang nenek untuk menuntun mereka. Singkat cerita, di hari ke-16, mereka berhenti di tepian sungai dan mereka pun beristirahat. Yoshi pun terpaksa meminum air sungai itu untuk menghilangkan hausnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba terjadilah badai yang sangat dahsyat. Mereka pun berteduh di bawah jembatan. Karena kencangnya angin hingga sepeda dan barang-barang mereka berserakan. Beras pun berhamburan tercampur dengan tanah. Di saat itu tiba-tiba Yoshi terjatuh karena demam. Anak-anaknya pun pergi ke Alfamart untuk mendapatkan makanan dan minuman. Sayangnya stok makanan maupun minuman sudah tidak tersisa lagi. Yuri pun mengambil makanan kucing untuk berjaga-jaga. Sedangkan Kenji menemukan dan meminum air isi ulang aki. Kemudian mereka juga menemukan flare dan membawanya untuk berjaga-jaga. Mereka berdua pun kembali dan Yuri sempat mencoba makanan kucing itu. Tetapi ia memuntahkannya. Ya iyalah mbak. Pada hari ke-22 di tengah perjalanan mereka beristirahat. Mereka bertemu dengan sekeluarga yang santai seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mereka pun terheran melihat keluarga itu. Dengan rasa malu, Yoshi mengupas label makanan kucing agar tak ketahuan jika itu makanan kucing. Kenji pun berkenalan dan bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan air. Mereka pun menjawab, mereka mendapatkannya di gunung. Kemudian mereka memberi tips, untuk bertahan hidup mereka memakan serangga sebagai sumber protein. Dan sebagai pengganti sayur kita bisa mengambil tanaman liar di alam. Rupanya keluarga itu sudah terbiasa bertahan hidup di alam. Kemudian mereka pun berfoto bersama menggunakan kamera analog yang filmnya tanpa menggunakan listrik. Yoshi yang malu dan gengsi dari awal tampak tak mau bergabung dengan mereka. Akhirnya mereka bersepeda bersama. Yoshi yang gengsi sengaja menjaga jarak dan berada jauh di depan. Akhirnya keluarga Suzuki pun berpisah dengan keluarga santai itu. Suzuki yang penasaran memutuskan untuk pergi menuju Osaka. Singkat cerita, tibalah pada hari ke-43. Keluarga Suzuki tiba di Osaka. Di sana tampak jalanan penuh dengan sampah yang berserakan. Dan ternyata di sana juga terjadi pemadaman listrik. Otomatis mereka semua menyalahkan ayah mereka. Ketika menyusuri Osaka, terlihat banyak orang sedang mengantri makanan yang ada di sebuah tempat sosial. Mereka pun ikut antri untuk mendapatkan makanan. Ternyata ketika giliran mereka, makanan pun telah habis. Mereka memohon-mohon akan tetapi usaha mereka sia-sia. Hingga pada hari ke-67 mereka yang sudah tak punya bekal sedang beristirahat di pinggir sawah. Di sana mereka melihat babi. Otomatis mereka langsung mencoba menangkapnya untuk dijadikan makanan. Akan tetapi, pemilik babi itu melihat usaha mereka dan ia pun mendatangi dan langsung membunuh babi itu. Akhirnya, petani tersebut menolong keluarga Suzuki. Ia mengajak menuju rumahnya. Di sana mereka diberi makanan dan diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu. Sebagai gantinya, mereka pun harus membantunya bekerja mengolah ladang dan peternakan. Setelah seminggu di sana, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Pak petani pun tak lupa memberikan mereka bekal dengan makanan yang cukup untuk di perjalanan. Hingga tibalah mereka di sebuah sungai yang besar yang menghadang perjalanan mereka.
Mereka pun sempat frustasi. Seketika Yoshi pun membuat sebuah rakit dari kayu yang ada di sana. Mereka pun menyeberangkan para perempuan terlebih dahulu, lalu kembali mengambil sepeda untuk diseberangkan. Di tengah-tengah sungai, tiba-tiba turunlah hujan sehingga salah satu sepeda mereka tenggelam di sungai. Kenji pun menyuruh ayahnya untuk mengikhlaskan saja sepeda itu dan berenang ke tepian. Akan tetapi, Yoshi tetap berusaha mengambil sepeda tersebut. Hingga terjadilah banjir yang mengakibatkan Yoshi hanyut dengan rakitnya. Akhirnya tersisalah mereka bertiga. Pada hari ke-94, terlihat mereka bertiga sedang berjalan kaki di atas rel kereta api. Nampak Mitsui yang masih sedih akan kehilangan Yoshi. Tanpa disangka, tiba-tiba datanglah segerombolan anjing yang langsung menggigit tas Mitsui yang berisi daging asap. Karena kejadian ini, Mitsui pun jatuh ke jurang yang menyebabkan kakinya patah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan membopong Mitsui. Tetapi para anjing yang kelaparan tetap mengikuti mereka. Mereka pun ketakutan dan pasrah sambil berpelukan. Beruntungnya datanglah sebuah kereta api yang melintas. Mereka pun senang dan bisa selamat dari anjing tersebut. Mereka pun dipersilahkan naik ke kereta. Di dalam kereta, Mitsui mendapat pengobatan, makanan, serta minuman. Sedangkan di tempat lain, terlihat Yoshi yang ternyata selamat dan sedang terbaring di tepian sungai. Kondisinya pun sudah lemah. Ia berjalan dengan tertatih-tatih. Ketika sedang enak-enak beristirahat di pinggir sawah dan dengan rasa putus asa yang sangat besar, tiba-tiba di depannya terlihat kereta api yang melintas. Seketika Yoshi menyalakan flare yang dibawanya. Kebetulan di dalam kereta, Mitsui sedang memandang keluar jendela. Di sana ia melihat Yoshi yang sedang memegang flare. Seketika itu ia meminta Pak Masinis untuk menghentikan kereta. Akhirnya keluarga mereka pun bisa berkumpul kembali. Tibalah mereka di hari ke-108. Di sana ia melihat seorang bapak yang sedang memancing yang ternyata adalah bapak mertuanya Yoshi. Singkat cerita, setelah melewati 2 tahun dan 126 hari, Yoshi dan putranya berprofesi sebagai nelayan. Kemudian Yuri berprofesi sebagai penenun kain, dan Mitsui mengikuti ayahnya yang merupakan seorang petani. Hingga pada suatu pagi, Yoshi merasakan sesuatu hal yang aneh. Ia mendengar suara alarm jam dari arah gudang. Ia pun dibuat bingung. Tak lama kemudian terdengar suara toa yang amat keras. Para warga pun keluar satu persatu dari rumahnya. Lampu-lampu jalanan pun sudah mulai menyala. Dan beberapa bulan kemudian, kota-kota di Jepang sudah pulih dari padamnya listrik. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab matinya listrik ini. Di akhir cerita, keluarga Suzuki pun kembali ke kehidupan normalnya. Keluarga mereka pun semakin harmonis dan bahagia. Hingga akhirnya datanglah seorang tukang pos yang mengantar foto mereka di perjalanan bersama keluarga yang santai itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Stay tune dan sampai jumpa di film selanjutnya.